Tapi PDIP sampai saat ini pun juga satu-satunya partai yang berada di oposisi. Seharusnya masyarakat senang loh dengan keputusan Ibu Megawati yang memutuskan untuk berada di oposisi, bukan malah menyerang partai yang berada di oposisi. Kalau ada apa-apa, misalkan pemerintahan sudah tidak berjalan sesuai tracknya, itu pastinya PDIP yang pertama kali mengingatkan pemerintah untuk berada di jalur track yang benar. Seharusnya masyarakat mendukung lah kalau ada partai yang berada di oposisi. Nah, akhirnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ditahan oleh KPK ya. Dan bahkan pada saat lalu juga menuai beragam reaksi. Bahkan kalau kita lihat dari X khususnya, ada yang mendukung lah setidaknya KPK menahan Hasto Kristianto, dan bahkan banyak yang setidaknya beropini kasus Hasto Kristianto itu sangat kental sekali aroma atau nuansa politis. Ya kalau kita lihat dari kronologi kejadian dan lain sebagainya, menurut saya juga sangat, kalau ditimbang-timbang itu sangat berat sekali ya nuansa politisnya daripada penegakan hukumnya. Bayangkan Harun Masiku belum tertangkap hingga saat ini, masih berkeliaran, tetapi kalau kita lihat sudah ada komisioner KPU pada saat lalu juga sudah ditahan, dan saat ini Hasto Kristianto. Ya, apakah ini juga termasuk bukti bahwa dugaan dari Ibu Megawati pada saat lalu benar? Setidaknya ada yang ingin mengacak-ngacak Kongres dari PDIP. Apakah betul demikian? Ya memang ini sangat wow sekali dikala ada isu akan diacak-acak Kongres PDIP, tiba-tiba Hasto ditetapkan tersangka dan saat ini ditahan. Apakah memang demikian ya? Isu-isunya apakah benar? Yang cukup mengejutkan lagi dari pengakuan Koni Bakri. Jauh-jauh hari Koni Bakri sudah memperingatkan Hasto Kristianto akan ditersangkakan oleh KPK. Sudah jauh-jauh hari untuk tidak speak up, berbicara dan lain sebagainya. Tetapi Hasto, ya Anda tahu sendirilah, malah semakin menjadi-jadi dan bahkan juga mengungkap semua hal-hal tersebut. Ya akhirnya ucapan Koni Bakri juga terbukti dan Hasto Kristianto saat ini menjadi tersangka dan pada saat lalu ditahan. Nah, yang cukup keren langkah catur dari Bu Mega. Wah, biasanya itu Hasto ketika menjadi tersangka itu langsung diganti sekjen, entah siapa ya. Bahkan pada saat lalu juga ada nama Andi Wijayanto, bahkan ada nama Pak Utut, dan bahkan siapa itu, ada 4 lah setidaknya kandidat yang akan menggantikan Hasto Kristianto sebagai sekjen. Tetapi Bu Mega tidak. Bahkan Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bu Mega bahkan juga tidak mengganti Hasto Kristianto. Bahkan saat ini ketika sudah ditahan pun Hasto Kristianto juga tetap menjadi sekjen dari PDIP. Wow, ini juga ada apa ya? Nah, jadi penasaran saya kadang-kadang. Biasanya itu kalau ketua umum yang lainnya itu tersandung kasus hukum dan lain sebagainya, biasanya langsung diganti atau mundur, tapi ini tidak. Dan itu juga kewenangan dari Ibu Megawati. Nah, apakah ini memang Hasto dikriminalisasi oleh KPK terkait kasus hukum Harun Masiku? Ya, kalau kita lihat memang sangat kental sekali nuansa politisnya. Ya, kalau kita flashback ke belakang, ketika Indonesia ada hajatan, misalkan pemilihan pilpres, pemilihan pilkada, itu tiba-tiba Harun Masiku di-up lagi setidaknya. Di-up lagi ketika ada hajatan pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, apakah ini juga memang permainan politik terkait Harun Masiku untuk apa? Untuk mengacak-ngacak atau memecah belah PDIP. Ini juga harus dikaji betul ya, PDIP. Apalagi ketika ada instruksi dari Ibu Megawati ketika Hasto Kristianto ditahan. Instruksi Ibu Megawati juga bikin kaget
bahkan menginstruksikan kepada seluruh kader PDIP, khususnya kepala daerah, untuk menunda retreat. Nah, ini bahkan juga banyak pelintiran-pelintiran. Wah, berarti petugas partai, bukan petugas negara dan lain sebagainya. Banyak pelintiran-pelintiran. Kalau ini goreng-gorengan ini tidak di-stop, wah, pasti juga akan menjadi sangat besar ya kemungkinan ya. Bahkan yang cukup keren juga, orasi dari Adian Apitupulu ketika Hasto Kristanto ditahan oleh KPK. Orasi politik Adian Apitupulu pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto, rapatkan barisan kita, bangunkan semua banteng-banteng yang masih lelap tertidur. Seperti ini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, pulang ke rumah, istirahat, dan konsolidasikan baris kita. Barisan kita, rapatkan barisan. Bangunkan semua banteng-banteng yang masih lelap tertidur. Datangi rumah banteng-banteng yang terpencil sambil kita menunggu perintah ketua. Ya, seperti itulah. Nah, menurut saya ini juga sebagai jalan lah Ibu Megawati tegas menentukan sikap politiknya sebagai partai oposisi. Kalau menurut saya ini sudah nggak kaleng-kaleng ya instruksi dari Ibu Megawati untuk menunda retreat. Ini nggak kaleng-kaleng, ditunda loh. Bahkan banyak yang memelintir loh, ditunda, tidak ikut. Padahal menunda. Ya kan kalau kita lihat retreat kan mulai tanggal 21 hingga 28. Ya bisa jadi ditunda ikut pada tanggal 25, 26, dan 27. Bisa saja. Tetapi pelintiran-pelintiran, gorengan-gorengan itu seolah-olah Ibu Megawati tidak membolehkan kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retreat. Ini juga harus diluruskan ya, menunda instruksinya, menunda dan standby untuk perintah selanjutnya. Nah, ini memang sangat keren sekali. Pak Jokowi bahkan juga menggiring opini atau menggoreng lah setidaknya. Itu adalah petugas rakyat, seharusnya kepala daerah mengikuti retreat dan lain sebagainya. Nah, apakah ini juga termasuk umpan dari Ibu Megawati? Setidaknya bisa dinilai lah kepala daerah mana yang taat kepada perintah ketua umum dan yang tidak. Kemungkinan seperti itu. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa. Dari Heru, pantasan kalah hanya 16% pada lelap tidur. Sedang minta belas kasihan wong cilik, pas menang lupa ame wong cilik. Ya, udah presiden seumur hidup dari partai PDIP, berdiri di atas kaki sendiri, menyala Bang Adian, banteng geragas. Udah bener tidur aja. Dari dulu ropatkan barisan, bubar sekalian, terlambat. Ya, kadang-kadang yang komentar-komentar seperti ini menurut saya tidak tahu ya sejarah PDIP pada saat lalu ya, pada 96, 97, 98. Wah, menurut saya sangat keren sekali, sangat berbeda jauh dengan partai-partai yang lainnya lah. Partai-partai yang lainnya itu tidak punya idealis sama sekali ya. Tapi PDIP sampai saat ini pun juga satu-satunya partai yang berada di oposisi. Seharusnya masyarakat senang loh dengan keputusan Ibu Megawati yang memutuskan untuk berada di oposisi, bukan malah menyerang partai yang berada di oposisi. Kalau ada apa-apa, misalkan pemerintahan sudah tidak berjalan sesuai tracknya, itu pastinya PDIP yang pertama kali mengingatkan pemerintah untuk berada di jalur track yang benar. Seharusnya masyarakat mendukung lah kalau ada partai yang berada di oposisi. Bayangkan kalau PDIP tidak berada di oposisi dan semua partai bergabung ke pemerintahan, Anda juga bisa membayangkan sendiri. Pastinya semua undang-undang, peraturan yang dibuat oleh pemerintah pasti juga akan langsung disiapkan oleh DPR, karena semua fraksi-fraksi di DPR itu pastinya akan menyetujui setidaknya. Nah, ini juga menurut saya sangat berbahaya sekali kalau tidak ada partai yang berada di oposisi. Nah, kadang-kadang saya heran sekali dengan komentar-komentar dari netizen yang setidaknya keputusan Ibu Megawati menjadi partai oposisi itu ya yang dikatakan balelo lah, tidak taat lah, lebih mementingkan partai politik dan lain sebagainya. Itu menurut saya sangat lucu sekali. Seharusnya bangga dong kalau masyarakat ada partai yang berada di oposisi. Seharusnya bangga. Dikala semua partai bergabung ke pemerintahan, hanya PDIP loh. Seharusnya bangga lah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.